Pagi itu matahari belum terlalu tinggi ketika Nadia memutuskan menepikan mobil mewahnya di area parkir yang agak jauh dari pintu masuk pasar tradisional. Hari itu entah mengapa hatinya tergerak untuk berbelanja sendiri. Ia merapikan gamis sederhananya yang tetap terlihat elegan sebelum turun dari mobil. Ia rindu masakan rumahan, masakan yang dulu sering dibuatkan oleh ibunya saat mereka masih hidup susah. Pasar ini adalah pasar induk terbesar di kota. Tempat di mana hiruk-pikuk kehidupan rakyat kecil berputar setiap hari. Bau amis ikan segar bercampur aroma tanah basah dan rempah-rempah langsung menyapa indera penciumannya begitu ia melangkah masuk. Becek sisa hujan semalam membuat Nadia harus berhati-hati melangkah agar ujung pakaiannya tidak kotor. Namun ia tidak merasa jijik sedikit pun. Baginya, pasar adalah tempat yang jujur. Sangat berbeda dengan dunia bisnis penuh kepalsuan yang ia geluti setiap hari. Pertemuan yang menghancurkan hati. Nadia berjalan menyusuri lorong pedagang sayur. Ia membeli beberapa ikat bayam, jagung manis, dan tempe. Senyum ramah para pedagang membuat hatinya hangat. Namun langkahnya terhenti ketika ia hendak menuju area belakang pasar. Tempat pembuangan sayuran busuk. Di sudut kotor dan berbau menyengat itu, Nadia melihat seorang wanita tua berpakaian lusuh sedang mengais tumpukan sawi yang mulai membusuk. Wanita itu memilah daun yang masih bisa dimasak, lalu memasukkannya ke kantong plastik hitam yang sudah lecek. Hati Nadia berdesir hebat. Postur tubuh wanita itu, cara berdirinya yang sedikit membungkuk, terasa sangat familiar. Nadia menyipitkan mata, mencoba memastikan di tengah keramaian orang yang lalu lalang. Ketika wanita tua itu menoleh untuk menyeka keringat di dahinya, jantung Nadia seakan berhenti berdetak. Wajah itu adalah wajah yang sangat ia rindukan. Itu adalah Bu Salma, ibu kandungnya sendiri. Kejutan yang tak terpercaya. Kaki Nadia lemas seketika. Kantong belanjaannya nyaris terjatuh. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bukankah ibunya seharusnya hidup nyaman di rumah besar yang ia berikan setahun lalu? Bukankah ada mobil dan sopir yang siap mengantar kemana saja? Mengapa kini ibunya berada di tempat sampah pasar? Memungut sayuran busuk seperti orang tak punya keluarga? Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Nadia. Namun ia menahannya sekuat tenaga. Rasa kaget itu perlahan berubah menjadi rasa sakit yang menusuk dada. Nadia setengah berlari menghampiri wanita tua itu. Ia tidak peduli lagi dengan becek yang mengotori sepatunya. Ketika jarak mereka sangat dekat, Nadia memanggil dengan suara bergetar. "Ibu." Bu Salma menoleh. Matanya yang rabun menyipit melihat sosok wanita di depannya. Ketika ia menyadari itu adalah anaknya, wajahnya pucat pasi. Ada ketakutan luar biasa di sorot matanya. Seolah ia tertangkap basah melakukan kejahatan, padahal ia adalah korban. Pelukan yang memecahkan hati. Nadia langsung memeluk ibunya erat-erat. Ia tidak peduli bau sampah atau pakaian kotor ibunya. Tubuh ibunya terasa begitu kurus, hanya tulang berbalut kulit. Tangis Nadia pecah di bahu ibunya yang ringkih. Setelah tangisnya sedikit mereda, Nadia menatap wajah ibunya lekat-lekat. Dengan suara parau menahan amarah dan kesedihan, ia bertanya, "Kenapa ibu ada di sini? Apa yang sebenarnya terjadi?" Bu Salma menunduk. Tangannya gemetar memegang kantong plastik berisi sayuran busuk itu. Dengan suara lirih dan wajah pucat ketakutan, ia mulai bercerita. Pengkhianatan suami dan mertua. Bu Salma berkata bahwa rumah dan mobil yang Nadia berikan sudah diambil dan disita oleh suami Nadia, Arman, dan ibu mertuanya, Bu Ratna. Nadia ternganga. Ia merasa seperti disambar petir di siang bolong. Bagaimana mungkin? Selama ini ia selalu mengirim uang bulanan dalam jumlah besar melalui rekening Arman, karena Arman mengatakan ia akan mengurus semua kebutuhan Bu Salma. Bu Salma melanjutkan dengan terbata-bata. Seminggu setelah Nadia menyerahkan sertifikat rumah dan kunci mobil, Arman dan Bu Ratna datang. Mereka memaksa Bu Salma menandatangani surat yang katanya dokumen pajak. Namun ternyata, itu adalah surat pemindahan hak milik. Setelah tanda tangan itu, Bu Ratna mengusir Bu Salma dari rumah. Rumah akan dipakai investasi keluarga, katanya. Mobil diambil Arman dengan alasan operasional bisnis. Bu Salma tidak berani melapor pada Nadia, karena diancam. Jika ia mengadu, Arman akan menceraikan Nadia dan menghancurkan hidupnya.
Demi kebahagiaan anaknya, Bu Salma memilih diam. Ia hidup menggelandang, menyewa kamar sempit di pinggiran kota. Dan hari ini, ia memungut sayuran busuk untuk bertahan hidup. Seseorang, darah Nadia mendidih. Tangannya mengepal hingga kukunya memutih. Ia merasa bodoh karena terlalu percaya pada suaminya. Ia merasa gagal menjadi anak karena membiarkan ibunya menderita. Nadia mengambil kantong sayuran busuk itu dari tangan ibunya dan membuangnya jauh-jauh. Dengan suara tegas ia berkata, "Mulai detik ini ibu tidak boleh makan makanan seperti ini lagi." Nadia menatap ibunya dengan mata penuh tekad. "Aku akan bereskan semuanya." Ia bersumpah dalam hati. Setiap tetes air mata ibunya akan dibayar mahal oleh mereka yang menyakitinya. Nadia masih berusaha menenangkan ibunya ketika sebuah mobil sedan mewah melintas pelan di jalan raya depan pasar yang macet. Nadia mengenali plat nomor mobil itu. Itu adalah salah satu mobil operasional perusahaannya yang sering dipakai oleh suaminya, Arman. Kaca mobil itu tidak terlalu gelap. Dari celah kemacetan, Nadia bisa melihat dengan jelas siapa yang ada di dalamnya. Di kursi pengemudi duduk Arman, suaminya yang selama ini selalu mengaku sibuk rapat bisnis. Di sebelahnya duduk seorang wanita muda berambut panjang, Livia. Mereka tertawa lepas, terlihat sangat bahagia. Tangan Arman terlihat mengelus tangan Livia. Pemandangan itu membakar sisa-sisa keraguan di hati Nadia. Suaminya bukan hanya pencuri, tetapi juga pengkhianat. Menahan diri demi rencana besar, Nadia buru-buru menarik ibunya bersembunyi di balik pilar beton pasar, agar tidak terlihat oleh Arman. Ia tidak ingin konfrontasi terjadi di sini. Ia tidak ingin Arman tahu bahwa Nadia sudah menemukan Bu Salma. Jika Arman tahu, mereka pasti akan menyusun rencana licik lainnya. Nadia harus bermain cerdas. Ia adalah pengusaha sukses yang terbiasa menghadapi persaingan kejam. Dan kini, ia akan menggunakan keahliannya untuk menghukum suami dan mertuanya. Nadia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi satu nomor yang sangat ia percaya. Fajar, pengacara sekaligus konsultan bisnis kepercayaannya. Dengan suara dingin dan datar, Nadia berkata, "Siapkan tempat aman untuk ibuku. Selidiki semua aset yang sudah dipindahkan oleh Arman. Menyelamatkan ibu, menyiapkan perang." Nadia menuntun Bu Salma menuju mobilnya. Ia memperlakukan ibunya layaknya ratu. Membukakan pintu. Mendudukannya di kursi empuk. Di dalam mobil, Nadia menghapus air mata di pipi ibunya dengan tisu basah. Ia melihat tangan ibunya yang kasar dan penuh luka goresan. Hatinya perih. Namun tekadnya sudah bulat. Tidak ada lagi Nadia yang penurut dan naif. Mulai hari ini, ia akan menjadi mimpi buruk bagi Arman dan Bu Ratna. Rencana balasan tanpa kekerasan. Di perjalanan menuju tempat aman, Nadia menggenggam tangan ibunya sepanjang jalan. Dalam benaknya, skenario pembalasan mulai tersusun rapi. Ia tidak akan langsung melabrak mereka. Itu terlalu mudah. Ia akan membiarkan mereka terbang tinggi dengan keserakahan, lalu menjatuhkan mereka saat merasa memiliki segalanya. Setelah memastikan Bu Salma aman di rumah persembunyian yang dijaga orang-orang kepercayaan Fajar, Nadia kembali ke rumah mewahnya. Sandiwara istri yang penurut. Di depan gerbang rumah, Nadia menarik napas berkali-kali. Ia harus mengubah ekspresi wajahnya. Rasa marah, jijik, dan benci yang membuncah di dadanya harus dikubur dalam-dalam. Ia harus berakting. Berakting seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah ia tidak baru saja melihat ibunya memungut sampah dan suaminya bermesraan dengan wanita lain. Nadia masuk rumah dengan senyum yang sudah ia latih di kaca spion mobil. Di ruang tengah, Arman dan Bu Ratna sedang duduk santai menikmati teh sore dan camilan mahal. Televisi menyala menayangkan acara hiburan. Pemandangan ini begitu kontras dengan kondisi Bu Salma beberapa jam lalu. Kebohongan yang terlalu rapi. Bu Ratna menyapa Nadia dengan nada manis yang dibuat-buat. Menanyakan pekerjaan Nadia hari ini. Arman bangkit dari sofa, menghampiri Nadia, dan mengecup keningnya. Gestur yang kini membuat perut Nadia mual. Namun Nadia tidak menepisnya. Ia membalas senyum mereka dengan kelembutan yang menipu. Ia duduk di sofa dan mulai memancing pembicaraan. Dengan nada polos, ia bertanya,
Bagaimana kabar ibu di kampung? Arman tampak sedikit tegang. Namun dengan cepat ia menguasai diri. Ia berbohong dengan lancar. Ia berkata Bu Salma baik-baik saja. Bahkan baru saja menelepon pagi tadi. Bahagia berkebun di rumah barunya. Bu Ratna menimpali dengan semangat. Mengatakan Bu Salma sering mengirim salam dan meminta Nadia tidak repot menjenguk. Mendengar kebohongan yang begitu rapi, darah Nadia mendidih hingga ke ubun-ubun. Namun ia tetap tersenyum. Permintaan uang, awal jebakan. Tak lama kemudian, Arman masuk ke topik yang sebenarnya ia inginkan. Dengan alasan kondisi ekonomi sulit, ia mengatakan membutuhkan tambahan modal untuk bisnis propertinya. Ia meminta Nadia mentransfer sejumlah uang besar ke rekening pribadinya. Bu Ratna ikut mendesak. Sebagai istri berbakti, Nadia wajib membantu suami. Dalam hati Nadia tertawa sinis. Bisnis properti apa? Arman hanyalah pengangguran berkedok pebisnis. Uang itu pasti untuk berfoya-foya bersama Livia. Namun Nadia mengangguk. Ia berkata akan menyiapkan dana. Tetapi butuh 2 hari untuk mencairkan deposito. Wajah Arman dan Bu Ratna langsung berbinar. Mereka saling pandang dengan tatapan kemenangan. Mengira Nadia masih sapi perah yang bodoh. Padahal, mereka baru saja masuk ke dalam jebakan. Malam harinya, ketika Arman sudah tertidur pulas dengan dengkuran keras, Nadia bangun perlahan dari tempat tidurnya. Ia mengambil tas kerja Arman yang tergeletak sembarangan di meja rias. Dengan hati-hati, ia membukanya dan mulai memeriksa isinya. Satu persatu dokumen ia keluarkan. Dan yang ia temukan membuat dadanya terasa sesak. Bukti kejahatan yang tersembunyi. Di dalam tas itu terdapat tumpukan tagihan kartu kredit yang belum dibayar. Bukti cicilan mobil mewah atas nama orang lain. Catatan utang kepada rentenir berbunga tinggi. Namun yang paling menyakitkan, Nadia menemukan sertifikat asli rumah yang dulu ia beli untuk Bu Salma. Sertifikat itu kini sudah berubah nama. Pemiliknya tertulis, Bu Ratna. Nadia menutup mulutnya, menahan isak. Proses balik nama itu pasti dilakukan dengan paksaan atau pemalsuan tanda tangan. Tangannya gemetar saat memotret semua dokumen sebagai bukti. Ia juga menemukan secari kertas berisi daftar utang. Gaya hidup mewah Arman dan Bu Ratna ternyata ditopang utang menggunung. Dan mereka mengandalkan harta Nadia untuk menutup lubang itu. Instigap. Keesokan paginya, Nadia menemui Fajar di kantornya. Fajar menyerahkan laporan investigasi kilat yang ia lakukan semalam. Semua kecurigaan Nadia terbukti. Arman memiliki wanita simpanan bernama Livia, yang tinggal di apartemen mewah. Apartemen itu disewa menggunakan uang yang dicuri dari brankas kecil di rumah Nadia beberapa bulan lalu. Namun kabar berikutnya jauh lebih mengejutkan. Rumah Bu Salma yang kini dikuasai Bu Ratna sudah masuk daftar lelang bawah tangan. Tujuannya, menutup utang Arman kepada rentenir. Waktunya tinggal 48 jam sebelum rumah itu berpindah tangan. Jika itu terjadi, akan jauh lebih sulit merebutnya kembali. Nadia menatap Fajar dengan pandangan tajam. Rencananya harus dipercepat. Jebakan perusahaan palsu. Nadia meminta Fajar menyusun draft perjanjian bisnis. Perjanjian itu harus terlihat sangat menggiurkan. Seolah Nadia akan mengangkat Arman sebagai direktur utama, menjadikan Bu Ratna komisaris, memberikan gaji fantastis dan fasilitas mewah. Namun di balik bahasa hukum yang rumit, tersembunyi klausul mematikan. Klausul itu membebankan seluruh utang perusahaan kepada penanda tangan dan mewajibkan penyerahan seluruh aset pribadi sebagai jaminan. Nadia ingin mereka mengembalikan semua yang mereka curi secara sukarela, tanpa mereka sadari. Fajar tersenyum tipis. Ia mengagumi ketenangan Nadia menghadapi badai rumah tangganya. Ia berjanji dokumen siap sore itu juga memancing keserakahan. Dalam perjalanan pulang, Nadia mampir ke toko perhiasan. Bukan untuk membeli, tetapi mengambil pesanan replika bros berlian. Ia punya rencana untuk memancing keserakahan Bu Ratna. Sesampainya di rumah, ia melihat Bu Ratna sedang memarahi pembantu. Nadia menghampiri dan memberikan kotak perhiasan itu. Bros berlian tiruan berkilau indah. Bu Ratna langsung berhenti marah. Matanya membelalak tamak.
Nadia berkata lembut. Hadiah kecil untuk ibu, karena sudah menjaga Arman. Bu Ratna menerimanya dengan girang. Langsung mematut diri di cermin. Tanpa ucapan terima kasih yang tulus. Arman yang melihat ibunya senang ikut mendekat. Umpan utama dilemparkan. Nadia kemudian berkata dengan wajah serius namun antusias. Perusahaannya baru saja memenangkan tender proyek nasional bernilai ratusan miliar. Ia ingin membagi rezeki. Ia menawarkan Arman sebagai direktur utama, Bu Ratna sebagai komisaris. Mendengar kata jabatan, uang, dan proyek ratusan miliar, ego mereka melambung tinggi. Arman membayangkan dirinya menjadi bos besar. Bu Ratna membayangkan dirinya menjadi nyonya sosialita yang disegani. Mereka menelan umpan itu bulat-bulat, tanpa berpikir. Nadia berkata besok malam akan diadakan makan malam khusus untuk penandatanganan akta. Ia menekankan bahwa mereka harus menyiapkan semua dokumen aset pribadi sebagai syarat administrasi formalitas. Arman dan Bu Ratna menyanggupi dengan cepat. Tidak sadar, mereka sedang menggali kuburan mereka sendiri. Kartu asa. Keesokan harinya, Nadia memutuskan mendatangi apartemen Livia. Bukan untuk melabrak, tetapi untuk memastikan satu hal penting. Orang suruhan Fajar telah memasang alat penyadap di unit apartemen itu. Nadia duduk di mobilnya dan mendengarkan rekaman. Suara Arman terdengar jelas. Ia mengeluh lelah bersandiwara di depan Nadia. Livia mendesak Arman segera menceraikan Nadia. Ia ingin tampil sebagai istri sah. Arman berjanji sebentar lagi semua aset Nadia akan berpindah tangan. Namun percakapan berikutnya membuat darah Nadia membeku. Livia menyarankan Arman mencampurkan obat penenang ke minuman Nadia. Tujuannya membuat Nadia terlihat mengalami gangguan jiwa. Jika Nadia dianggap tidak waras, Arman bisa menjadi wali pengampu dan menguasai seluruh harta. Air mata kemarahan menetes di pipi Nadia. Namun ia tidak boleh lemah. Rekaman itu otomatis tersimpan di sistem cloud miliknya dan Fajar. Nadia masih berada di dalam mobilnya, mendengarkan percakapan dari alat penyadap yang dipasang di apartemen Livia. Setelah Arman berpamitan pulang, suasana hening sejenak. Nadia mengira percakapan telah berakhir. Namun tiba-tiba terdengar nada dering telepon. Livia mengangkat panggilan itu. Nada bicaranya berubah total. Tidak lagi manja. Kini terdengar dingin, tegas, penuh perhitungan. Rahasia besar. Livia berkata kepada seseorang di seberang telepon. Rencananya berjalan mulus. Ia menertawakan Arman. Ia menyebut Arman sebagai laki-laki bodoh yang percaya bahwa bayi yang dikandungnya adalah anaknya. Nadia terkesiap. Tangannya mencengkeram setir. Fakta baru terungkap. Livia memang hamil. Namun bayi itu bukan anak Arman. Livia tertawa licik. Ia berkata Arman hanyalah jembatan untuk mendapatkan uang. Ayah biologis bayi itu adalah pria lain, yang juga menunggu bagian dari hasil kejahatan ini. Senjata nuklir bagi Nadia. Informasi ini adalah senjata nuklir bagi Nadia. Arman yang merasa dirinya paling pintar, ternyata sedang dibodohi mentah-mentah oleh selingkuhannya sendiri. Ia mengusir ibu mertuanya, mengkhianati istrinya, demi wanita yang bahkan tidak setia padanya. Nadia merasa jijik sekaligus kasihan. Namun ia mematikan alat penyadap. Ia sudah cukup mendengar semua kotoran hari ini. Ia menatap wajahnya di kaca spion. Wajah lelah, namun sorot mata tajam penuh tekad. Ia berjanji pada dirinya sendiri. Arman akan mengetahui kebenaran tentang Livia. Di saat ia sudah kehilangan segalanya. Langkah pencegahan. Dalam perjalanan pulang, Nadia fokus pada strategi berikutnya. Ia harus melindungi dirinya dari rencana pemberian obat penenang. Mulai malam ini, ia tidak akan meminum apapun yang disiapkan Arman. Ia hanya minum dari botol yang ia buka sendiri. Ia mengganti semua stok minuman di kamarnya. Ia menelepon Fajar, memberitahu tentang rekaman dan fakta kehamilan Livia. Fajar geram. Namun ia mengingatkan Nadia untuk tetap tenang. Babak selanjutnya akan segera dimulai. Dan ini akan menjadi jebakan paling memuaskan. Perusahaan cangkang, kuburan keserakahan. Sesampainya di kantor, Nadia duduk di kursi kebesarannya. Ia menatap pemandangan kota dari balik jendela kaca.
Wajah ibunya di pasar kembali terbayang. Rasa sakit itu menjadi bahan bakar kekuatannya. Ia memanggil sekretaris. Meminta berkas perusahaan cangkang yang telah disiapkan tim legal Fajar. Perusahaan itu tampak bona fide. Namun sebenarnya memiliki liabilitas utang sangat besar. Disusun secara sah untuk strategi bisnis tertentu. Perusahaan inilah yang akan menjadi kuburan keserakahan Arman dan Bu Ratna. Nadia memeriksa setiap halaman. Memastikan tidak ada celah. Setiap tanda tangan nanti akan menjadi paku di peti mati kebangkrutan mereka. Malam penanda tanganan. Malam itu, Nadia pulang sedikit terlambat. Ia sengaja membuat Arman dan Bu Ratna menunggu. Saat ia masuk rumah, suasana tegang terasa. Mereka sudah tidak sabar menagih janji proyek besar. Arman menyambut dengan ramah berlebihan. Ia menawarkan segelas jus jeruk. Nadia melirik gelas itu. Teringat rencana jahat yang ia dengar. Dengan halus ia menolak. Ia meminta air mineral kemasan yang masih tersegel. Wajah Arman tampak sedikit kecewa. Namun ia tidak bisa memaksa. Nadia tersenyum dalam hati. Satu langkah upaya kejahatan telah ia gagalkan. Panggung makan malam penuh topeng. Ruang makan diatur formal dan mewah. Lampu kristal menyala terang. Peralatan makan mahal tersusun rapi. Bu Ratna duduk di ujung meja, mengenakan bros berlian tiruan dengan bangga. Arman duduk di sisi kanan, berusaha terlihat berwibawa. Nadia duduk di hadapan mereka. Tenang. Menguasai keadaan. Ia meletakkan map kulit tebal di tengah meja. Mata Arman dan Bu Ratna tak lepas dari dokumen itu. Pantra. Nadia membuka percakapan. Ia menjelaskan perusahaan baru bergerak di bidang ekspor komoditas bernilai triliunan rupiah. Investor asing menuntut direksi dengan aset pribadi kuat sebagai jaminan integritas. Nadia menatap Arman dalam-dalam. Aku tidak percaya pada siapapun selain suamiku sendiri. Arman membusungkan dada. Egonya terbelai. Nadia beralih ke Bu Ratna. Kebijaksanaan seorang ibu sangat dibutuhkan sebagai komisaris. Bu Ratna tersenyum lebar. Gigi palsunya terlihat. Tanda tangan yang menghancurkan hidup. Nadia mengeluarkan 2 bundel dokumen tebal. Bahasa hukum yang rumit memenuhi halaman. Ia tahu mereka malas membaca detail. Ia menyodorkan pena emas. Menjelaskan secara singkat bagian tanda tangan. Ia juga menyebut lampiran aset pribadi. Rumah yang ditempati Bu Ratna. Rumah rampasan dari Bu Salma. Mobil-mobil mewah Arman. Arman sempat bertanya tentang salah satu pasal panjang. Nadia menjawab tenang. Pasal perlindungan aset dari gugatan kompetitor. Jawaban yang terdengar meyakinkan bagi orang yang mabuk harta. Tanpa membaca, Arman langsung menandatangani. Lembar demi lembar. Dengan semangat. Seolah menandatangani sertifikat kekayaan. Padahal, ia menandatangani surat kemiskinannya sendiri. Bu Ratna menyusul. Ia bahkan tidak bertanya. Ia hanya mencari kolom tanda tangan komisaris. Suara gesekan pena di atas kertas terdengar seperti musik kemenangan bagi Nadia. Setiap goresan tinta adalah balasan atas air mata ibunya. Setelah semua dokumen ditandatangani, Nadia memeriksa kelengkapannya dengan tenang. Wajahnya tetap datar, menyembunyikan kepuasan yang meledak di dadanya. Ia menutup map itu rapat-rapat. Seolah mengunci nasib Arman dan Bu Ratna di dalamnya. Ia berkata bahwa dokumen akan diserahkan ke notaris besok pagi agar dana investasi segera cair. Arman dan Bu Ratna bersorak kegirangan. Mereka bahkan berpelukan. Merayakan masa depan cerah yang hanya ada di kepala mereka. Arman membayangkan mobil sport baru. Bu Ratna membayangkan renovasi rumah rampasan untuk pamer pada tetangga. Nadia pamit masuk kamar. Sesampainya di dalam, ia mengunci pintu. Ia menyandarkan tubuhnya di daun pintu dan menghela napas panjang. Kakinya lemas setelah menahan sandiwara. Ia memotret dokumen yang sudah ditandatangani dan mengirimkannya kepada Fajar. Pesan singkat menyertai foto itu. Ikan sudah masuk jaring. Tarik. Fajar membalas dengan ikon jempol. Mulai besok, mekanisme hukum akan bekerja otomatis. Malam terakhir mimpi mereka. Malam itu Nadia tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Di kamar sebelah,
Arman menelepon Livia dengan penuh semangat. Ia menceritakan bahwa ia sudah resmi menjadi bos besar. Livia memuji-muji Arman. Padahal dalam hatinya, ia hanya menunggu uangnya. Mereka semua tertidur dengan mimpi masing-masing. Arman dan Bu Ratna bermimpi kekayaan tanpa batas. Livia bermimpi hidup mewah. Nadia tidak bermimpi. Ia tahu keadilan akan segera ditegakkan. Besok adalah hari terakhir mereka menikmati kenyamanan. Pesta somnia menjadi malapetaka. Malam berikutnya, rumah mewah itu berubah menjadi lautan manusia. Bu Ratna mengadakan pesta syukuran besar-besaran. Ia ingin memamerkan jabatan baru Arman dan dirinya. Undangan disebar ke teman sosialita, kerabat jauh, hingga tetangga kompleks. Dekorasi pesta sangat mencolok. Bunga impor memenuhi ruangan. Meja prasmanan penuh hidangan mewah. Musik klasik mengalun lembut. Bu Ratna berdiri di tengah ruangan seperti ratu lebah. Ia mengenakan gaun sutra mengkilap dan bros berlian tiruan dengan bangga. Ia menyalami tamu, menceritakan kehebatan anaknya. Di sudut lain, Arman tertawa keras sambil memegang gelas jus anggur. Di sisinya berdiri Livia. Diperkenalkan sebagai sepupu jauh. Gaunnya ketat, senyumnya genit. Nadia melihat semua dari lantai 2 dengan tatapan dingin. Ia merasa jijik. Namun ia tahu, ini babak terakhir sandiwara mereka. Pidato yang merendahkan Nadia. Bu Ratna mengambil mikrofon. Ia memuji Arman setinggi langit. Namun di tengah pidato, ia menyisipkan sindiran untuk Nadia. Ia berkata istri yang baik seharusnya memberi keturunan dan mengurus suami. Bukan sibuk mengejar karir. Para tamu berbisik-bisik. Melirik Nadia. Arman menyeringai puas. Livia tersenyum sinis. Nadia tidak marah. Ia justru maju ke depan. Meminta mikrofon. Pengumuman yang mengubah segalanya. Nadia mengucapkan terima kasih kepada para tamu. Ia berkata malam ini sangat spesial. Malam yang tidak akan dilupakan keluarga ini. Lalu ia berkata pelan namun jelas. Silakan nikmati hidangan sepuasnya. Karena ini mungkin makanan mewah terakhir yang bisa disajikan tuan rumah. Belum sempat Arman mencerna kata-kata itu. Pintu utama terbuka lebar. Fajar masuk dengan langkah tegap. Di belakangnya, petugas pengadilan dan kepolisian. Suasana pesta seketika hening. Musik dimatikan. Arman menghampiri dengan wajah merah. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Surat penyitaan dibacakan. Fajar mengeluarkan dokumen. Dengan suara lantang ia menjelaskan. Kedatangan mereka untuk melakukan penyitaan aset jaminan. Berdasarkan wan prestasi perusahaan yang dipimpin Arman dan Bu Ratna. Arman tertawa meremehkan. Ia baru tanda tangan kemarin. Mana mungkin ada utang? Fajar tersenyum tipis. Ia menjelaskan fakta hukum. Dokumen yang ditandatangani adalah pengambil alihan utang perusahaan yang sudah pailit. Dengan tanda tangan itu, Arman dan Bu Ratna menanggung seluruh utang secara pribadi. Karena perusahaan tidak memiliki kas, aset pribadi yang dijaminkan harus disita. Wajah Arman pucat. Lututnya gemetar. Bu Ratna menjerit histeris. Kenyataan di depanmu. Petugas mulai bergerak. Perhiasan Bu Ratna diminta dilepas. Ia meronta-ronta mempertahankan kalung dan cincin. Ia memohon kepada Nadia. Namun Nadia hanya berdiri diam. Tatapannya datar. Livia perlahan mundur, mencoba kabur. Namun pintu telah dijaga. Para tamu ketakutan dan bubar. Pesta kemewahan berubah menjadi panggung kehancuran. Stiker merah, aset dalam sitaan, ditempel di perabotan. Kunci mobil diminta. Arman hanya bisa menatap mobilnya dibawa pergi. Karma diucapkan langsung. Nadia mendekati Bu Ratna yang menangis di sofa. Ia berbisik. Dulu ibu juga mengusir Bu Salma tanpa belas kasihan. Karma hanya menunggu waktu yang tepat. Malam itu berakhir dengan tangisan dan teriakan saling menyalahkan. Rumah mewah yang terang benderang, kini terasa suram. Nadia masuk kamar dan mengunci pintu. Ia tidak akan tinggal di sini lagi. Arman menggedor pintu, menuntut penjelasan. Namun Nadia tidak menjawab. Bagi Nadia, Arman sudah mati di hatinya sejak ia melihat ibunya memulung sampah. 2 hari kemudian,
Tepat saat matahari terbit di ufuk timur, mimpi buruk yang sesungguhnya dimulai bagi penghuni rumah mewah itu. Arman terbangun dengan keringat dingin. Pendingin ruangan mati. Ia mencoba menyalakan lampu. Tidak ada reaksi. Listrik telah diputus. Ia menuju kamar mandi untuk membasuh wajah. Namun keran hanya mendesis. Air pun telah diputus. Rumah itu kini tak ubahnya gedung mati tanpa nyawa. Ekseksami. Terdengar gedoran keras di pintu depan. Bukan gedoran tamu, melainkan gedoran eksekusi. Arman membangunkan Livia yang tidur di sebelahnya. Mereka turun ke bawah. Di ruang tengah, Bu Ratna sudah duduk dengan wajah kusut dan mata bengkak. Pintu depan didobrak. Tim eksekutor masuk bersama Fajar dan polisi. Tanpa banyak bicara, mereka mulai mengeluarkan barang-barang. Sofa, meja, pakaian, semuanya diangkut dan ditumpuk di halaman. Arman mengamuk. Ia berteriak bahwa ini rumah istrinya. Bahwa Nadia pasti akan membayar. Ia memanggil nama Nadia sekeras-kerasnya. Nadia muncul, bukan lagi istri. Nadia muncul dari arah dapur. Ia sudah berpakaian rapi. Membawa koper kecil. Wajahnya tenang. Kontras dengan kekacauan di sekelilingnya. Arman berlari menghampiri. Ia mencengkeram lengan Nadia. Memohon agar Nadia melunasi utang perusahaan. Nadia menepis tangannya. Tatapan matanya tajam. Dengan suara lantang ia berkata, "Aku tidak punya kewajiban membayar utang kalian." Ia mengeluarkan map merah dan melemparkannya ke dada Arman. Arman membuka map itu dengan gemetar. Matanya terbelalak. Itu adalah akta cerai. Perceraian yang sudah sah. Gugatan cerai Nadia telah diproses. Secara fair stake. Tanpa kehadiran Arman. Bukti penelantaran dan perselingkuhan memperkuat gugatan. Arman tidak pernah hadir sidang. Karena surat panggilan terselip di antara tumpukan tagihan yang ia abaikan. Secara hukum agama dan negara, mereka sudah bukan suami istri. Sejak ketukan palu hakim kemarin sore, Arman jatuh terduduk. Ia kehilangan kata-kata. Perjanjian pranikah menjadi tameng. Nadia menjelaskan dengan nada dingin. Perjanjian pranikah yang dulu ditandatangani Arman menyatakan bahwa utang masing-masing pihak adalah tanggung jawab pribadi. Kontrak perusahaan kemarin ditandatangani Arman dan Bu Ratna secara pribadi. Harta Nadia aman. Justru sisa harta bersama sudah habis untuk membayar bunga utang. Bu Ratna histeris. Ia merangkak mendekati Nadia. Memohon belas kasihan. Ia mengingatkan bahwa ia mertua yang harus dihormati. Nadia menunduk menatapnya. Lalu berkata pelan. Dulu ibu menyebut Bu Salma benalu. Sekarang, ibu yang menjadi benalu tanpa inang. Pemilik baru rumah itu. Fajar maju membawa fakta terakhir. Rumah mewah ini telah terjual dalam lelang bank. Pembelinya, seorang investor wanita tua. Saat itu juga, sebuah mobil sederhana berhenti di depan gerbang. Pintu terbuka. Keluar Bu Salma. Dengan pakaian bersih dan wajah bercahaya. Fajar berkata, beliau pemilik baru rumah ini. Bu Salma membeli kembali rumah itu dengan uang tabungan warisan tanah leluhur. Uang yang ia simpan untuk masa depan Nadia. Arman dan Bu Ratna ternganga. Wanita yang mereka hina kini memegang sertifikat rumah. Pengusiran tanpa kata kasar. Bu Salma berjalan pelan memasuki halaman. Ia menatap Bu Ratna dengan iba namun tegas. Ia tidak berkata kasar. Ia hanya meminta petugas memastikan semua barang Arman dan Bu Ratna dikeluarkan. Ia ingin membersihkan rumah dari hawa negatif. Livia mencoba kabur. Nadia membiarkannya. Ia tahu nasib Livia di luar tidak akan lebih baik. Akhirnya, Arman dan Bu Ratna berdiri di pinggir jalan. Pakaian mereka dimasukkan ke kantong plastik hitam. Tanpa uang. Tanpa kartu. Tanpa rumah. Tetangga mulai berbisik. Arman menundukkan kepala. Rasa malu menghancurkan dirinya. Gerbang tertutup. Hubungan berakhir. Nadia berdiri di samping ibunya. Ia menatap mantan suami dan mantan mertuanya untuk terakhir kali. Tidak ada dendam. Hanya rasa lega. Gerbang besi ditutup perlahan. Dentang besi menjadi tanda berakhirnya hubungan mereka. Arman dan Bu Ratna kini sendirian. Merasakan apa yang dulu dirasakan Bu Salma.
Namun bedanya, mereka tidak memiliki siapa-siapa. Setelah diusir dari rumah, Arman, Bu Ratna, dan Livia berjalan tanpa tujuan di bawah terik matahari. Penampilan mereka sangat menyedihkan. Arman yang dulu necis kini kusam. Kemejanya penuh keringat dan debu. Bu Ratna tertatih-tatih memakai sandal tipis. Gaun pestanya kotor dan tidak pantas di trotoar berdebu. Livia berjalan di belakang mereka, menggerutu menyalahkan nasib. Kelaparan mulai menggerogoti. Sudah hampir 24 jam mereka tidak makan layak. Terakhir kali mereka makan adalah saat pesta mewah yang dibubarkan paksa. Sekarang rasa lapar menyerang ganas. Perut Bu Ratna berbunyi keras. Mereka tidak memiliki uang. ATM dan kartu kredit diblokir. Ponsel disita. Mereka benar-benar terputus dari dunia. Arman mencoba meminjam ponsel pedagang kaki lima. Namun tidak ada nomor yang menjawab. Teman-teman lamanya menghindar. Berharap belas kasihan Nadia. Sore hari mereka tiba di depan gedung kantor Nadia. Gedung tinggi berlapis kaca itu menjulang megah. Dulu Arman datang dengan mobil mewah. Disambut hormat. Kini ia dihadang satpam. Namanya masuk daftar hitam perusahaan. Ia mencoba membentak. Namun satpam hanya menatap kasihan. Ia didorong keluar kembali ke trotoar panas. Mereka akhirnya duduk menggelandang di pinggir jalan. Menunggu. Satu-satunya harapan, belas kasihan Nadia. Arman menyusun kata-kata manipulatif. Bu Ratna berlatih wajah sedih. Livia berharap mendapat uang. Pertemu di dalam mobil. Tak lama kemudian, mobil sedan mewah hitam keluar dari parkiran. Itu mobil Nadia. Arman berlari menghadang. Mobil mengerem. Kaca jendela belakang turun perlahan. Di dalamnya, Nadia dan Bu Salma. Tenang. Bermartabat. Kontras dengan mereka yang kotor dan bau. Arman memohon ampun. Mengaku hilaf. Berjanji berubah. Mengaku masih mencintai Nadia. Kebohongan yang terdengar sumbang. Bu Ratna menangis. Memohon uang untuk makan dan menyewa kamar murah. Livia menunduk berharap belas kasihan. Makanan spesial dari Nadia. Nadia mendengarkan tanpa berkedip. Lalu ia tersenyum tipis. Ia mengambil sebuah kantong plastik hitam besar dari lantai mobil. Arman dan Bu Ratna menatap penuh harap. Mereka mengira itu nasi kotak atau uang. Nadia menyerahkannya. Dengan suara tenang ia berkata, "Ini jatah makan siang kalian. Menu yang sama seperti yang kalian paksa ibu makan." Arman membuka kantong itu. Bau busuk menyengat langsung menyeruak. Isinya sawi busuk berlendir. Tomat penyok berbau asam. Daun kuning dari tempat sampah pasar. Arman ternganga. Perutnya mual. Bu Ratna menjerit jijik. Livia menahan muntah. Nadia menatap tajam. Itulah yang ibu makan saat kalian menikmati steak. Sekarang rasakan. Ia menutup kaca mobil. Mobil melaju meninggalkan mereka. Asap knalpot menjadi penutup penghinaan sempurna. Kehancuran tel. Arman membanting kantong itu ke aspal. Sayuran busuk berhamburan. Ia berteriak frustasi. Namun suaranya hilang ditelan lalu lintas. Orang-orang memandang mereka seperti orang gila. Rasa lapar semakin menyiksa. Kini bercampur sakit hati yang dalam. Malam tiba. Angin dingin menusuk tulang. Mereka meringkuk di teras toko elektronik yang tutup. Lampu jalan remang menjadi satu-satunya penerangan. Pertengkaran pengkhianatan terakhir. Ketegangan memuncak. Hana mulai menyindir Arman. Arman membentak balik. Ia menyalahkan Livia atas kehancuran hidupnya. Mengaku telah mengorbankan istri sempurna demi wanita seperti dia. Livia tertawa sinis. Topeng manisnya runtuh. Ia berkata, Arman adalah laki-laki paling bodoh yang pernah ia temui. Ia mengaku tidak pernah mencintainya. Ia hanya mendekati Arman karena uang. Bahkan, ia mengungkapkan rahasia terbesar. Bayi yang dikandungnya bukan anak Arman. Itu anak pacarnya yang sedang dipenjara. Arman terpukul. Dunianya runtuh. Pengkhianat terakhir, cincin emas. Saat Bu Ratna terjatuh lemah, Livia melihat satu-satunya barang berharga yang tersisa. Cincin emas di jari Bu Ratna. Tanpa ragu ia mencabutnya paksa.
Bu Ratna menjerit kesakitan. Memohon agar tidak diambil. Itu harapan terakhir mereka. Namun Livia meludah. Ia berkata cincin itu adalah upahnya. Ia pergi. Menghilang di tikungan jalan. Meninggalkan mereka dalam kegelapan. Stroke penyesalan. Bu Ratna tersungkur. Tubuhnya kejang. Mulutnya miring. Ia terkena serangan stroke ringan akibat syok. Arman panik. Ia memeluk ibunya. Menangis meraung. Tidak ada dokter. Tidak ada ambulans. Tidak ada yang peduli. Di bawah sinar bulan, Arman akhirnya merasakan ketidakberdayaan total. Ia teringat bagaimana dulu mereka menertawakan penderitaan orang lain. Kini, mereka berada di titik nadir kehidupan. Pagi itu udara terasa lebih segar dari biasanya. Seolah alam semesta ikut merayakan terbebasnya beban berat dari hidup Nadia. Burung-burung berkicau di dahan pohon. Hari baru penuh harapan dimulai. Kehidupan baru Nadia Bu Salma. Nadia menjemput Bu Salma dari rumah sementara. Namun kali ini, ia tidak membawa ibunya ke apartemen mewah. Ia mengarahkan mobil ke sebuah alamat lama. Alamat rumah masa kecilnya. Rumah sederhana tempat Nadia dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Sepanjang perjalanan, Bu Salma tampak bingung. Namun ia percaya sepenuhnya pada putrinya. Saat mobil berhenti di depan rumah berpagar kayu artistik, mata Bu Salma berkaca-kaca. Rumah tua mereka yang dulu dijual demi biaya kuliah Nadia, kini berdiri kokoh kembali. Nadia diam-diam telah membeli kembali rumah itu 6 bulan lalu. Ia merenovasinya tanpa menghilangkan bentuk aslinya. Dinding bersih, atap tak bocor, halaman dipenuhi bunga. Persis impian Bu Salma dulu. Bu Salma gemetar menyentuh pagar. Ia tak menyangka bisa kembali. Percakapan hati ibu dan anak. Mereka duduk di ruang tamu yang hangat. Foto wisuda Nadia terpajang di dinding. Bu Salma menangis. Nadia bersimpuh di pangkuan ibunya. Ia meminta maaf berulang kali. Karena terlalu sibuk bekerja. Karena terlalu percaya pada suami yang salah. Namun Bu Salma mengelus kepala Nadia. Dengan suara lembut ia berkata, "Ibu tidak pernah marah. Semua ini ujian dari Tuhan." Ia bahkan mengaku selama menjadi pemulung, ia belajar tentang rasa syukur. Ketabahan Bu Salma membuat Nadia semakin bangga. Ibunya bukan wanita lemah. Ia wanita baja berhati sutra. Nasib Arman Bu Ratna. Tak lama kemudian, Fajar datang membawa kabar terbaru. Kabar penutup dari segala kekhawatiran. Arman telah ditangkap polisi dini hari tadi. Bukan karena laporan Nadia, melainkan laporan lama yang kembali dibuka. Sebelum menikah dengan Nadia, Arman pernah menipu investasi teman-temannya. Kini para korban kembali menuntut. Saat ditangkap, polisi menemukan obat terlarang di sakunya. Obat yang dulu ia rencanakan untuk mencelakai Nadia. Kini menjadi bukti yang memberatkan. Arman mendekam di sel tahanan. Tidur di lantai semen. Tanpa kemewahan. Bu Ratna, dari Som menjadi terlantar. Bagaimana dengan Bu Ratna? Ia ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. Stroke membuatnya lumpuh separuh badan. Tidak ada keluarga. Tidak ada biaya. Ia ditempatkan di bangsal kelas 3 rumah sakit umum. Tanpa perawat pribadi. Tanpa layanan VIP. Hanya menjadi satu dari banyak pasien terlantar. Kesombongannya runtuh. Digantikan ketergantungan total. Bu Salma terdiam mendengar kabar itu. Ia beristighfar. Hatinya terlalu lembut untuk bersorak di atas penderitaan orang lain. Namun Nadia menggenggam tangan ibunya. Ini bukan urusan kita lagi, Bu. Biarlah hukum Tuhan yang mengadili. Rumah dosa menjadi ladang pahala. Nadia kemudian membahas rumah mewah yang dulu disita. Ia ternyata membeli kembali rumah itu melalui lelang. Namun ia tidak berniat menempatinya. Ia akan mewakafkannya. Rumah itu akan dijadikan panti asuhan, tempat belajar Al-Quran, tempat penuh dosa, akan berubah menjadi ladang pahala. Kamar utama akan menjadi perpustakaan. Ruang besar menjadi musala. Keputusan itu membuat Bu Salma menangis haru. Nadia telah mengubah dendam menjadi dedikasi. Kebahagiaan baru, ta'aruf Nadia Fajar. Waktu berlalu.
Bisnis Nadia semakin berkembang. Ia dikenal sebagai pengusaha muslimah yang tangguh dan rendah hati. Kantornya dipenuhi tim loyal dan jujur. Hubungannya dengan Fajar pun berkembang. Bukan pacaran, melainkan ta'aruf yang santun. Fajar datang melamar secara resmi. Bu Salma menerima dengan air mata bahagia. Ia melihat Fajar sebagai imam yang tepat. Rencana pernikahan sederhana pun disusun. Awal kebahagiaan sejati bagi Nadia. Iron takdir. 1 tahun kemudian. 1 tahun berlalu. Pasar tradisional itu masih ramai. Di sudut pasar, seorang pria kurus memanggul karung beras. Wajahnya tirus. Matanya cekung. Itu Arman. Setelah bebas bersyarat dari penjara, ia tak mendapat pekerjaan layak. Catatan kriminal menutup semua pintu. Ia menjadi kuli panggul. Upah harian hanya cukup untuk makan. Bu Ratna menjadi pengemis. Tidak jauh dari situ, seorang wanita tua duduk di kursi roda rusak. Tubuhnya miring. Tangannya menengadah memegang kaleng bekas. Rambutnya kusut. Wajahnya penuh debu. Ia meracau tidak jelas. Itu Bu Ratna. Wanita yang dulu jijik pada pasar, kini menjadi pengemis di sana. Pertemuan terakhir yang tanpa kata. Hari itu Nadia dan Bu Salma datang ke pasar. Membagikan nasi kotak dan sembako untuk kaum duafa. Para pedagang menyambut dengan doa. Arman melihat Nadia dari kejauhan. Ia bersembunyi. Ia sadar jarak mereka kini seperti langit dan bumi. Bu Ratna mencoba memanggil Bu Salma. Namun suaranya tenggelam dalam hiruk-pikuk pasar. Ia terhimpit keramaian. Persis seperti Bu Salma dulu. Nadia melihat mereka. Hatinya berdesir. Namun bukan karena dendam. Melainkan rasa syukur atas keadilan Tuhan. Ia menggenggam tangan ibunya. Ayo Bu, tugas kita sudah selesai di sini. Mereka berjalan menuju mobil. Tanpa menoleh. Penutup. Keadilan tanpa dendam. Di dalam mobil, Bu Salma bertanya. Apakah kamu sudah puas, Nak? Nadia tersenyum damai. Ini bukan tentang dendam, Bu. Ini tentang keadilan. Sekarang aku hanya ingin membahagiakan ibu dan membangun masa depan. Mobil melaju menuju masa depan cerah. Meninggalkan masa lalu yang busuk. Di tempat yang semestinya. Di tempat sampah sejarah.